Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladena Zeli Pratiwi, NIM 251101010121. Saya dari kelas A3, program studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila. Pengertian Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila bila mana kita kaji secara ilmiah memiliki pengertian yang luas, baik dalam kedudukan sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai kepribadian bangsa, bahkan dalam proses terjadinya terhadap berbagai macam terminologi yang harus kita deskripsikan secara objektif. Pada suatu objek pembahasan Pancasila akan kita jumpai sebagai macam penekanan sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila dan terutama berkaitan dengan kajian diakronis dalam sejarah pembahasan dan perumusan Pancasila sejak dari nilai-nilai yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa sampai menjadi dasar negara, bahkan sampai pada pelaksanaan dalam sejarah keternegaraan Indonesia. Terlebih lagi pada waktu zaman Orde Lama, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia kita jumpai berbagai macam rumusan Pancasila yang berbeda-beda, yang dalam hal ini harus kita deskripsikan secara objektif sesuai dengan kedudukannya serta sejarah perumusan Pancasila itu secara objektif. Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila secara kronologis baik menyangkut perumusannya maupun peristilahannya, maka pengertian Pancasila meliputi Pancasila secara etimologis dan Pancasila secara terminologis. 1. Pengertian Pancasila secara etimologis. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, shila vokal pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Vokal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Yang kedua, pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka. Maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, satu aturan peralihan yang terdiri 4 pasal, dan satu aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. C. Rumusan Pancasila di kalangan masyarakat. Selain itu, terdapat juga rumusan Pancasila dasar negara yang beredar di kalangan masyarakat luas. Bahkan rumusannya sangat beraneka ragam, antara lain terdapat rumusan sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kedaulatan rakyat. 5. Keadilan sosial. Dari bermacam-macam rumusan Pancasila tersebut di atas, yang sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
2. Pengertian beragama dalam masyarakat. Pengertian beragama dalam masyarakat dari ekspresi personal hingga kekuatan sosial. Beragama adalah fenomena yang sekaligus personal dan sosial. Secara personal, ia menyentuh ranah paling intim keyakinan, spiritualitas, dan pencarian makna hidup. Namun, ekspresi dan pengalaman agama tersebut hampir tidak pernah terjadi dalam ruang hampa. Ia hidup bernafas dan berkembang di dalam sebuah ekosistem yang disebut masyarakat. Oleh karena itu, memahami pengertian beragama dalam masyarakat berarti menyelami di dinamika interaksi yang kompleks antara keyakinan individu dengan struktur, norma, dan realitas kolektif. Pengertian ini bukanlah definisi yang tunggal dan statis, melainkan sebuah konsep yang berlapis, dinamis, dan penuh ketegangan antara yang ideal dan yang real, antara yang sakral dan yang profan. Pada hakikatnya, beragama dalam masyarakat dapat dipahami sebagai proses bagaimana individu dan kelompok menginterpretasikan, mengamalkan, dan melambangkan keyakinan agama mereka dalam konteks hubungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Komodifikasi agama ialah dalam masyarakat kapitalis, agama juga tidak luput dari komodifikasi, yakni proses menjadikan suatu sebagai komoditas. Simbol-simbol, ritual, dan produk-produk keagamaan, yakni seperti busana, musik, seminar, wisata religi, dipasarkan secara massal. Di satu sisi, ini membuat agama mudah diakses. Di sisi lain, ada kekhawatiran makna spiritualnya tergerus oleh logika pasar. Yang kedua, radikalisme dan fundamentalisme. Fundamentalisme lahir sebagai reaksi terhadap modernitas dan sekularisasi yang dianggap merusak kemurnian ajaran agama. Radikalisme mengambil langkah lebih jauh dengan menggunakan kekerasan untuk memaksakan pandangannya. Yang ketiga, politik identitas dan instrumentalisasi agama. Agama sering dijadikan alat mobilisasi politik untuk meraih kekuasaan. Politik identitas berbasis agama memecah belah masyarakat menjadi kita, yakni yang benar mayoritas, mereka yang salah minoritas. Hal ini sangat rentan memicu konflik sosial dan mengikis rasa kebangsaan. Pentingnya hermeneutika dan penafsiran kontekstual. Untuk menjawab tantangan zaman, diperlukan penafsiran agama yang kontekstual. Hermeneutika, yakni ilmu penafsiran kritis, harus diterapkan untuk membedakan antara pesan universal agama seperti keadilan, kasih sayang, dengan formulasi hukum dan budaya yang bersifat partikular dan temporal. Ijtihad penalaran independen harus dihidupkan kembali. Yang kedua, memperkuat etika sosial dan ekologis. Esensi beragama di masa depan harus lebih menekankan pada kontribusi nyata bagi kemanusiaan dan alam. Agama-agama dunia memiliki khazanah etika yang kaya tentang mengasihi sesama, menjaga kejujuran, dan menjadi khalifah pemelihara di muka bumi. Inilah yang perlu diangkat ke permukaan untuk melawan narasi agama yang sempit dan destruktif. Yang ketiga, peran negara yang adil dan netral. Negara harus hadir sebagai penjaga konstitusi dan pemersatu semua warga negara, terlepas dari keyakinan mereka. Negara tidak boleh memihak pada agama tertentu, tetapi juga tidak boleh menindas ekspresi keagamaan. Tugas negara adalah memastikan bahwa beragama dalam masyarakat berlangsung secara damai, adil, dan bermartabat. Implementasi kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila. Memahami relasi agama dan negara dalam bingkai khas Indonesia. Kehidupan beragama dalam masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila berfungsi sebagai kerangka etis filosofis yang mengatur hubungan antar agama, negara, dan masyarakat dalam sebuah tata kelola yang unik dan khas Indonesia. Berbeda dengan model negara sekuler yang memisahkan agama dari urusan publik secara ketat, dan berbeda pula dengan negara teokrasi yang mendasarkan hukumnya pada satu agama tertentu.
Indonesia memilih jalan tengah. Latar belakang historis kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945 menunjukkan proses perdebatan yang intens di antara para pendiri bangsa mengenai posisi agama dalam negara baru. Rumusan Piagam Jakarta dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya mencerminkan aspirasi kuat dari kelompok Islam, namun dalam semangat persatuan nasional dan demi menyatukan seluruh elemen bangsa yang majemuk, rumusan tersebut kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang lebih inklusif. Perubahan ini bukanlah pengingkaran terhadap nilai-nilai agama, melainkan sebuah kompromi politik yang brilian untuk menciptakan common platform yang dapat diterima oleh semua pihak, dari kalangan nasionalis, sekuler hingga religius dari berbagai suku dan agama. 2. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan filosofis dan konstitusional. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan fondasi ontologis bagi seluruh bangunan ideologi Pancasila. Sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yang mengakui keberadaan dan kekuasaan Tuhan sebagai sumber moralitas dan hukum. Pengakuan ini bersifat transendental dan imanen sekaligus. Transendental karena mengakui realitas yang melampaui manusia, dan imanen karena nilai-nilai ketuhanan itu harus mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Secara konstitusional, sila pertama ini diijabarkan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dari pasal ini, dua prinsip utama dapat ditarik. Pertama, prinsip bahwa negara bukanlah negara sekuler, tetapi negara yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, prinsip kebebasan beragama, yakni religious freedom, yang dijamin oleh negara. Tegangan antara dua prinsip inilah yang seringkali menciptakan dinamika dan bahkan ketegangan dalam praktik kehidupan beragama di Indonesia. Interpretasi terhadap sila ketuhanan yang Maha Esa juga telah melahirkan berbagai paradigma dalam memahami hubungan agama dan negara. Pertama, paradigma simbiotis mutualistik yang melihat agama dan negara sebagai dua entitas yang saling membutuhkan dan memperkuat. Dalam paradigma ini, agama memberikan landasan moral spiritual bagi negara, sementara negara memberikan kerangka hukum dan politik bagi pengalaman agama. Kedua, paradigma akomodatif, di mana negara mengakomodasi nilai-nilai agama ke dalam sistem hukum dan kebijakannya tanpa menjadikan satu agama tertentu sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai common ground dan kerangka resolusi konflik. Pancasila berfungsi sebagai titik temu bagi semua kelompok agama yang ada di Indonesia. Dalam masyarakat yang majemuk, konflik antar umat beragama merupakan sebuah keniscayaan yang potensial. Perbedaan keyakinan, praktik ritual, dan klaim kebenaran dapat dengan mudah menyangkut ketenggangan sosial. Namun, fungsi Pancasila sebagai common ground ini sedang diuji oleh menguatnya politik identitas dalam beberapa tahun terakhir. Politik identitas yang bersumber pada sentimen keagamaan tertentu berpotensi mengikis konsensus nasional yang telah dibangun sejak lama. Isu-isu seperti penistaan agama, kepemimpinan non-muslim, dan ruang publik dan religius seringkali memicu polarisasi yang dalam. Yang keempat, implementasi dalam kebijakan negara dan kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama diwujudkan melalui berbagai pijakan negara dan praktik keseharian masyarakat. Di tingkat kebijakan, pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan yang bertujuan menjaga kerukunan umat beragama seperti 1. Undang-Undang Nomor 1 PNPS atau 1965 tentang
pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 2. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. 3. Kebijakan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri di mana setiap siswa menerima pendidikan sesuai agamanya masing-masing. Pada akhirnya, kehidupan beragama yang rukun dan damai di bawah panji-panji Pancasila adalah warisan luhur yang harus dirawat dan diteruskan kepada generasi mendatang. Dengan kembali kepada esensi Pancasila sebagai titik temu, common ground, dan sumber nilai bersama, Indonesia tidak hanya akan menjadi bangsa yang besar secara ekonomi, tetapi juga menjadi contoh peradaban dunia yang berhasil menciptakan harmoni dalam perbedaan, membangun spiritualitas yang inklusif dan menciptakan harmoni dalam perbedaan, membangun spiritualitas yang inklusif dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya tanpa memandang latar belakang agamanya. Inilah sumbangsih terbesar Indonesia bagi perdamaian dunia.